Kopi Palin Mas. Gimana persiapannya? Persiapan lah, woi, sip. Dulu Pak, dulu selesai. Tolong hubungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Cece Hermawan, Kepala Desa Juru, mengajak kepada semua aparatur pemerintahan desa bersama masyarakat pada hari ini akan dilaksanakan naik performa daripada Prahipti yang ada di Kabupaten Kerawang bersama Master Bambang Haryanto, CHCHT, CICHT, ASCT, USA, dan juga pembina Prahipti dari Kabupaten Kerawang, yaitu dari Master Bribtu Syahrul Rijal SPSI CHT, dan juga bersama Master Saprianman SPDI MPD CHT, Ketua Prahipti, dan juga yang ketiga dari Master Rohadi Saputra SPSI CHT. Pada hari ini akan melaksanakan hipnomotivasi di Aula Desa Culuk untuk meningkatkan mutualitas daripada mentalitas dan juga kinerja untuk aparatur pemerintahan desa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengucapkan istighfar untuk Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم صل وسلم على سيدنا علي الشيخ المكان والمولى محمد شهد رضي الله تبارك وتعالى شهد سليمان رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعم حمد يرضي نعم الكافر والمجيد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر وينبغي من جلال اسمك الكريم وعظيم شرفك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سلام من زنا من الاقوال والافعال فلنا اياك الحياه وعلمنا من اليوم شيئا كيف رمضان لك الرياء وعلمنا لك شرك ما ينفعك على الوراء وعلم فيه شرك ومنفوع ما سبق له وليشاء محمد وعلى ال سيدنا محمد وكفر عن سيئاتنا وتوفنا عن الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih untuk waktu penata acara yang sudah berikan waktu kepada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini saya sengaja menggeser waktu untuk rapat mingguan ini diwakilkhususkan karena sore hari ini siang hari ini alhamdulillah kita semua kedatangan tamu istimewa. Terima kasih, ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya selaku diri pribadi dan juga kepala desa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berbahagia buat kita semua. Wabil khusus yang terhormat Master Bambang Haryanto CH, CHT, CI, CHT, IACT, USA. Terima kasih. Selamat datang kepada Master untuk bisa dapat hadir dan berada di tengah-tengah kita, berada di aula Desa Juru. Perkenalkan juga ini salah satu sahabat saya, Pak. Bukan berarti seorang sahabat saya, tapi udah menjadikan kayak keluarga, kayak kakak saya ini udah bukan kayak kakak, seorang kakak yang selalu membimbing saya, selalu membantu saya, yang selalu memberikan edukasi kepada saya. Mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih, selamat datang. Dan yang terhormat, kita juga kedatangan dari pada Ketua Komite Pragiti Kabupaten Karawang, yaitu Master Bribtu Sahru Rijal SPSI CHT. Terima kasih, selamat datang Master. Dan yang terhormat juga di sini ada Master Safri Alman SPDI MPD CHT, Ketua Pragiti Kabupaten Karawang. Dosen ya, dosen daripada Ursika. Kebetulan ini di sini juga ada mahasiswa dan mahasiswinya ya, yang lagi KKN. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bisa hadir di sini. Dan yang terhormat di sini ada Master Rohadi Saputra SPSI CHT. Terima kasih Master, selamat datang, sudah berada di Desa Juru. Dan saya hormati Ketua BPD. Di sini tak lupa juga kedatangan pendamping desa Bu Eda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya, Ketua BPD bersama anggota. Dan juga ada Ibu Bidan Desa, ya Bu Julia. Terima kasih dari kesehatan. Alhamdulillah dihadiri Master yang tadi ditanyain dikira nggak hadir, alhamdulillah dapat hadir. Dan yang saya hormati para staf, para kadus, para RW, para RT, Ketua LVM, para limas, bapak dan ibu yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di aula Desa Juru, bermuasyafah, bermuajahah tentunya dalam acara terkait untuk hipnomotivasi, yaitu dengan materi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
motivasi kinerja, kerjasama teamwork, dan mentalitas serta tanggung jawab yang tentunya nanti akan dibawakan oleh Pak Master yang sudah ada di aula ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan di bulan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Lupa pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya sampai juga kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai di yaumil ma'ad. Baik Bapak dan Ibu yang saya banggakan, tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa ini suatu kebanggaan dan kehormatan untuk kita semua bahwa dengan adanya master profesional daripada hipnoterapi master trainer hipnoterapi yang profesional, mudah-mudahan ini akan menjadikan satu hal yang bisa dapat kita dapatkan dari beliau-beliau yang dimana nanti akan memberikan motivasi, akan memberikan segala hal untuk kita semua. Tentunya ini perlu pertanggungjawaban untuk kita semua. Kenapa? Karena kita itu adalah pelayan, karena kita itu adalah yang mengabdi di pemerintahan desa itu. Maka dengan adanya hal ini saya sengaja mengundang beliau-beliau ini untuk dapat memberikan hal yang terbaik, hal yang terpenting untuk kita semua bertanggung jawab dalam pelaksanaan mengenai tentang kegiatan pemerintahan desa, melaksanakan birokrasi pelayanan terhadap masyarakat yang ada di desa Juru. Ya, semangat ya. Masih semangat. Ya, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan hal yang tidak pernah kita tahu dengan adanya acara ini, mudah-mudahan kita menjadi tahu. Hal yang tidak pernah kita terbesit di dalam pemikiran kita, ekspektasi kita mau seperti apa ke depan untuk demi dan meningkatkan keprofesionalan kerja kita di dalam pemerintahan. Mudah-mudahan ini mendapatkan ilmu dan bimbingan dari beliau-beliau yang ada di sini ya. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada para master yang sudah dapat hadir. Mudah-mudahan ini menjadikan satu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya kita diberikan segala kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan panjangnya dari motivator yang akan memberikan kaitan materi-materi yang akan disampaikan. Terima kasih, mohon maaf kekurangan yang saya sampaikan, kesalahan dari pribadi saya, kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pak Cecep Heri Hermawan, kemudian yang kami hormati dari pengurus DPC Rahimti Kabupaten Karawang serta seluruh pejabat di lingkungan Desa Curug yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan hipnomotivasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua telah mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih rahasia ini. Rahasia di mana biar bisa rezekinya berlimpah, biar bisa umurnya panjang. Mau ya? Mau ya? Oke. Jadi gini. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya berlimpah dan umurnya panjang, maka hendaklah ia bersilaturahmi.
Nah, jadi hasilnya apa? Bapak Ibu, silaturahmi. Sekarang kita laksanakan bersama silaturahmi dalam rangka kegiatan hipnomotivasi. Oke, saya mau cek dulu nih semangatnya, fokusnya dari Bapak Ibu semua. Ketika saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu bisa tepuk tangan sekali ya. Coba nih, pada fokus, pada lebih semangat nggak? Udah siap nih. Habis makan udah makan semua Pak Bu? Nah, biasanya kalau dari perut kalian mana? Ya. Baik, kita coba dulu. Masih fokus dan semangat ya. Kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu tepuk tangan satu kali ya. Oke. Selamat pagi. Oke. Kalau selamat siang tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Oke. Kalau selamat sore 3 kali. Selamat sore. Oke. Kalau selamat malam tidak ada tepuk tangan ya. Semuanya hening dan diam. Oke. Selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Oke. Selamat malam. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu, perkenalkan, jadi nama saya adalah Syarliza. Jadi kalau siang ini nama saya Sarul. Kalau malam Sarul. Jadi kalau siang saya aktif sebagai organik di Polres Karawang di Satuan Pembinaan Masyarakat yang memang tugasnya seperti ini, melakukan pembinaan penyuluhan mengenai apapun itu, ketertiban masyarakat seperti ini. Mungkin saya karena ada background psikologi kemudian punya sertifikasi hipnoterapi, maka pengisian seperti ini. Kemudian kami dari namanya Prahipti, Bapak Ibu, ada yang pernah dengar Prahipti? Baru ya, oke saya perkenalkan. Jadi Prahipti itu adalah singkatan dari Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia. Dan ini merupakan organisasi resmi profesi hipnoterapi. Ini adalah berbadan hukum organisasi ini dan resmi tercatat di negara. Kemudian juga bermitra secara resmi dengan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Makanya kami di Prahipti ini mengacu pada peraturan Permenkes, peraturan Menteri Kesehatan nomor 64 tahun 2016. Nah, hipnoterapi ini masuk ke dalam teknik olah pikir. Teknik apa Ibu Bapak? Olah pikir, betul. Di mana hipnoterapi ini fokusnya pada 2 hal. Yang pertama adalah sugesti dan alam bawah sadar. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh master yang lain, biar kebagian juga ya, nggak dihabiskan oleh saya di depan. Oke, itu ya. Fokusnya 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sugesti dan alam bawah sadar. Itu adalah fokusnya di hipnoterapi. Dan kemudian Bapak Ibu, pernah nggak ketika sedang melakukan satu aktivitas, misalnya main handphone atau nonton televisi, dipanggil sama istri atau suami ibu bapak, dan ketika itu tidak mendengar, tiba-tiba tepatnya di belakang, dipanggil di wajah, pernah nggak? Nah, itu kira-kira Bapak Ibu gimana nggak? Sebetulnya itu karena fokusnya sedang melakukan kegiatan itu saja, makanya yang lainnya itu dihiraukan. Ya. Itu salah satu pengertian atau fenomena hipnoterapi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya seperti itu. Dan kemudian bisa nggak sih Bapak Ibu dari pikiran bisa mengakibatkan sakit fisik? Bisa nggak kira-kira seperti itu? Bisa. Pernah mengalami nggak? Contoh kecilnya seperti apa? Ketika lagi banyak pikiran, oke, pikirin kerjaan kantor banyak,
suami marah-marah, gitu kan. Belum lagi cicilan hutang, gitu kan. Nah, pusing lah, stres. Nah, ibu bapak ketika stres itu akan mengeluarkan, otak kita akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol. Hormon stres ada dua ya, kortisol sama adrenal. Dua hormon ini nanti bertugas untuk merubah keseimbangan dalam tubuh. Misalnya ketika stres, hormon diproduksi dalam otak disebarkan ke lambung sehingga produksi asam lambung meningkat. Apa yang terjadi? Ya. Kemudian ada lagi hormon diproduksi dalam otak, stres, kemudian ke jantung larinya, jantung jadi berdegup lebih kencang, jadi deg-degan, kemudian bisa larinya ke lemas, khawatir, cemas. Nah itu namanya adalah penyakitnya psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah penyakit yang terlahir dari pikiran-pikiran negatif yang kemudian mengaktifkan sistem hormon dan nanti mempengaruhi berbagai sistem organ dalam tubuh. Itu ya. Jadi betul sekali bahwa yang namanya pikiran bisa berakibat ke berbagai macam penyakit. Dan tadi Master Bambang mengatakan bahwa 80% penyakit di dunia ini dipengaruhi oleh pikiran. Jadi 20%-nya baru murni secara fisik. Itu powerfulnya pikiran. Jadi Bapak Ibu perlu sekali membuat pikiran kita dalam keadaan well-being. Well-being itu adalah sejahtera, bahagia, sehingga apa? Nanti bisa mengkanter, memblok apa-apa saja yang menjadi hambatan bisa terlewati. Itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian saya selain sebagai anggota Polri Organik di Polres Karawang juga di waktu luang setelah pulang kerja mungkin menerima beberapa klien untuk proses hipnoterapi di rumah, kebetulan buka juga. Jadi kesibukan saya sekarang ada dua, yaitu aktif di Polres Karawang, kemudian sebagai terapis bersama dengan master-master yang lain juga. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nanti untuk lebih jelasnya bagaimana sih proses hipnoterapi, kemudian bagaimana contohnya, kegiatannya seperti apa aja, nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan oleh para master yang lain. Nah, saya hanya sebagai pembuka aja biar Ibu Bapak ada gambaran awal, oke? Jadi seperti itu ya, tentang hipnoterapi itu tidak jauh dari dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah sugesti dan bawah sadar. Oke, kemudian satu lagi poin pentingnya bahwa penyakit fisik bisa terjadi akibat dari oke, itu ya dua poin pentingnya. Selanjutnya silakan dari para master, siapa tuh saja? Pak Master apa nih? Master. Oke, selanjutnya nanti akan disambung lebih jelas lagi mengenai penjelasan tentang hipnoterapi, kemudian hipnoterapi itu seperti apa sih dan lain sebagainya. Lebih jelas lagi kita akan simak bersama yang biasanya akan disampaikan oleh Master Safri Alman. Beliau dosen fisika juga di jurusan FAI. Pada beliau dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah pepaya. Kok jawab salamnya belum kompak semua? Buah mangga, buah pepaya. Jawab salamnya yang kompak ya. Kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Curug, Bapak Cece Hermawan, dan beserta jajarannya ada juga Bapak Sekdes dan jajaran yang lain. Kemudian ada juga tadi Bapak Ketua DPD ya Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Dan kemudian kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan insya Allah semuanya datang dengan penuh keikhlasan. Karena tadi Master Sahrul mengatakan
hipnosis, hipnoterapi itu kaitannya dengan dua hal. Yang pertama sugesti, yang kedua adalah alam bawah sadar atau istilah lainnya subconscious mind. Agar sugesti ini bisa masuk ke bawah sadar, maka syarat utamanya adalah adanya kemauan atau keikhlasan untuk menerima sugesti itu. Jadi sebetulnya materi motivasi yang kami sampaikan pada hari ini bisa masuk ke bawah sadar Bapak Ibu semuanya kalau ada keikhlasan, kalau ada kemampuan, kalau bisa menerima. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan secara singkat oleh Master Sahur dari Polres Karawang. Akan tetapi beliau tadi baru menyampaikan tentang profil kami kira-kira begitu ya. Ada satu hal yang beliau sampaikan tadi, yaitu beliau baru menyampaikan isi hati kami gitu ya. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Ibu beberapa menit ke depan untuk kami menggunakan waktu ini menyampaikan kira-kira apa isi hati kami yang berkaitan dengan hipnomotivasi ini. Baik, ada pepatah lama yang mengatakan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya. Akan tetapi kalau misalkan kita merujuk pada tadi undang-undang tentang kesehatan atau tentang Kemenkes, sebetulnya jiwa yang sehat itu tidak hanya tubuhnya yang kuat. Akan tetapi ada 4 hal selain tubuh yang kuat tadi. Yang pertama tubuh yang kuat. Yang kedua kaitannya mentalnya juga harus kuat. Karena temanya juga berkaitan dengan mentalitas serta tanggung jawab. Fisik yang kuat, mentalnya kuat. Yang ketiga sosialnya juga harus kuat. Ini juga berkaitan dengan kerjasama. Ada kerjasama ini berkaitan dengan sosial. Dan yang paling utama, yang tidak kalah pentingnya, yang keempat adalah sehat secara spiritual. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir pada hari ini termasuk orang yang tubuhnya kuat, mentalnya kuat, sosialnya kuat, dan paling utama spiritualnya juga kuat dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira kita yang hadir di sini, apakah ada yang sering mengalami perselisihan dengan pasangannya? Atau mungkin ada yang sedang selisih paham dengan pasangannya? Ada ya. Tiap hari. Tiap hari ada yang bilang tiap hari ya. Mudah berdiri di sini. Tadi Pak Desa mengatakan semestinya kita berdiri sama itu sama Anda. Berdirinya kami di sini bukan karena kami lebih mengetahui dari Bapak Ibu, bukan kami lebih pintar, bukan kami karena merasa lebih cerdas. Akan tetapi kami berdiri di sini antaranya adalah biar mungkin yang belakang juga bisa melihat kami ya. Jadi ketika mau menengok ke sini tidak harus berdiri kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi kami dari Tahiti berkumpul di sini bukan dalam rangka karena kami merasa lebih baik, karena kami merasa lebih pintar, lebih cerdas dari Bapak Ibu semuanya. Tapi apa yang kami lakukan ini adalah dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan dan tentu juga dengan kesabaran juga Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua tadi ternyata ada yang sering berselisih paham dengan pasangannya atau bahkan ada yang sedang katanya tadi ya. Yang kedua, di antara Bapak Ibu sebagai orang tua, apakah pernah mengalami ketika menasehati anaknya akan tetapi nasihatnya tidak dituruti? Pernah atau sering? Ada yang sering. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terakhir. Mulai hari ini, insya Allah hubungan kita dengan anak kita jauh lebih baik. Anak-anaknya juga nurut, taat, patuh sama ayah dan ibunya. Nah, tentu untuk mencapai itu kita butuh ilmu yang namanya hipnosis ya. Nanti akan dipraktekkan oleh master yang lainnya. Nah, kemudian saya akan membagikan sebuah cerita. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, zaman dulu ada seseorang, katakanlah seorang pegawai, seorang karyawan yang di rumahnya ia sering berselisih paham dengan pasangannya. Kemudian dengan anaknya juga kurang harmonis.
karena anaknya ini tidak taat terhadap orang tuanya. Kemudian orang ini tadi konsultasi kepada gurunya. Dia curhat kepada gurunya kira-kira begitu ya. Wahai Syekh, saya ini kok hidupnya kurang merasa bahagia ya. Saya ini kok sering paham dengan pasangan saya. Kok anak-anak saya tidak nurut dengan saya, wahai Syekh. Kemudian dia meminta solusi dari permasalahan kepada syekhnya itu atau kepada gurunya. Atau kalau sekarang mungkin konsultasi kepada psikolog atau hipnoterapis, kira-kira begitu ya. Kemudian kira-kira apa solusi yang diberikan oleh gurunya oleh Syekh tadi? Syekh tadi mengatakan karena dia adalah seorang pegawai, seorang karyawan. Sekarang kamu silahkan menghadap atasanmu, silahkan menghadap kepada pimpinanmu dan minta gajimu diturunkan. Kira-kira kalau bapak-bapak konsultasi ke kami kasih solusi seperti itu, kira-kira mau tidak? Wah, ini solusinya kok aneh banget gitu ya. Malah diminta turunkan gaji gitu. Nah, tapi karena taksim, karena hormatnya dia kepada gurunya tadi, dia menghadap kepada pimpinannya dan dia minta diturunkan gajinya. Setelah gajinya diturunkan, dia menghadap kepada syekhnya lagi. Ternyata permasalahannya belum berubah. Masih sering cekcok dengan pasangan, anak-anaknya juga belum menurun. Kemudian dia minta solusi lagi. Kemudian syekhnya memberikan solusi. Sekarang kembali menghadap ke atasanmu dan minta gajimu diturunkan lagi. Kira-kira kalau kami ngasih solusi begitu gimana Bapak Ibu? Oh, nggak mau lagi ya. Oh, ini mah nggak benar hidup terapisnya ini gitu ya. Ini nggak benar layanannya gitu ya. Akan tetapi kembali lagi karena ta'zimnya tadi kepada gurunya, maka ia turuti itu. Ia menghadap lagi kepada pimpinannya. Kalau sini mungkin menghadap ke Pak Kepala Desa ya. Pak Kades, saya kurang bahagia, tolong turunkan gaji saya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian setelah itu ia menghadap lagi kepada syekhnya, kepada gurunya, lalu ia menyampaikan, ia mengucapkan terima kasih atas solusi yang diberikan oleh gurunya itu, dan dia mengatakan setelah saya meminta menurunkan gaji saya yang kedua, alhamdulillah hubungan saya dengan pasangan saya baik, hubungan saya dengan anak saya baik, saya merasa damai, saya merasa bahagia dengan keluarga saya. Lalu syekhnya itu mengatakan, apa kira-kira hikmah di balik itu? Bisa jadi selama ini kamu bekerja, kamu belum maksimal dalam melakukan tugasmu. Bisa jadi selama ini kamu sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan, kamu perlu melakukan bagaimana semestinya tugasmu. Bisa jadi melakukan pekerjaan dengan kemalasan, bisa jadi melakukan pekerjaan dengan tidak semangat, bisa jadi melakukan melayani masyarakat tidak maksimal. Ada masyarakat yang datang kebingungan, diam aja. Harusnya kita sebagai pelayan masyarakat, kita yang jemput bola. Ada yang kebingungan atau bahkan ketika masuk sudah disambut semestinya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi hikmah dari kisah ini adalah agar meningkatkan keberkahan seperti tadi yang disampaikan oleh Master Syahmud dalam pekerjaan kita, maka yang pertama kita penting untuk meningkatkan kapasitas kita, kapasitas sebagai aparatur pemerintah di tingkat desa. Selain itu kita juga perlu meningkatkan motivasi kita dalam bekerja. Kemudian kita juga kerjasama teamwork, membangun hubungan yang harmonis, hubungan antara sesamanya baik, itu dikatakan harmonis. Kemudian mentalitas juga harus kuat. Dikasih kerjaan sedikit, ngeluh, gak tahu berubah. Kemudian ada tantangan dalam pekerjaan, langsung ngeluh, menyerah, kira-kira begitu. Tapi mentalnya belum kuat. Oleh karena itu, sebetulnya tema kita pada hari ini kalau kita kembalikan, kita sebagai orang yang bekerja di bawah instansi atau organisasi pemerintah, sebetulnya tema kita ini berkaitan dengan value berakhlak. Ada yang pernah mendengar berakhlak? Saya kira sudah familiar ya. Berakhlak itu merupakan akronim atau singkatan tadi. Berarti apa? Berorientasi pelayanan. Kita sebagai aparatur desa memahami kebutuhan masyarakat. Kita yang jemput bola dalam memberikan pelayanan.
Tidak sepertinya kita yang menunggu ibaratnya gitu ya. Maka mungkin dalam pelayanan desa bisa juga mungkin ya dalam pelayanan KTP dan sebagainya bisa juga mungkin dari sini misalkan yang datang ke masyarakat atau yang dalam pelayanan yang lain. Kemudian yang kedua adalah akun kita memiliki rasa tanggung jawab, kemudian kejujuran dalam menjalankan tugas. Kemudian yang ketiga ada namanya berakhlak tadi ya. K-nya adalah kompeten. Kompeten itu kita mampu melakukan tugas yang diberikan kepada kita atau job desk-nya itu bisa kita lakukan. Dan kita senantiasa meningkatkan kompetensi kita termasuk dengan pertemuan pada hari ini. Kemudian berikutnya adalah H. H itu harmonis. Harmonis itu hubungan antara sesamanya baik ya. Kemudian ada lagi L, loyal. Loyal, kita taat pada perintah Bapak Kepala Desa. Apa yang tugas yang diberikan kepada kita pekerjaan. Dan lebih tinggi dari itu loyalitas kita itu adalah pada negara ya. Kemudian ada lagi adaptif. Nah sekarang ya, kalau misalkan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kalau dulu masyarakat datang ke sini misalkan begitu ya, mungkin bisa jadi saat ini kita yang harus datang ke masyarakat, kita yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kita yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah kayak terakhir dan akhlak tadi adalah kolaboratif. Ada kerjasama di situ, ada teamwork di situ. Kerjasama itu kalau kata guru saya adalah working atau work together ya. Work together, bekerja sama, itu bahasa baratnya, bahasa Inggrisnya kira-kira. Work together dipahami ya, kata guru saya bukan work to get help. Itu beda, kalau bisa beda ya. Work together berbeda dengan work to get help. Kalau to get help berarti ada niat yang lulus karena mendapatkan hal-hal yang lain ya. Dan sebagai penutup, karena ini kaitan dengan motivasi, tingkatan motivasi itu sebetulnya ada 4. Ada 4 tingkatan motivasi. Tapi sebelum saya sampaikan tingkatan yang keempat ini, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu orang bekerja itu karena apa? Saya ingat satu orang teman saya ke depan. Kira-kira orang bekerja itu alasannya karena apa? Bebas jawabannya ya, tidak ada salah, tidak ada benarnya. Oke, saya minta bantuan satu orang saja, boleh dengan ibu-ibu, boleh juga dengan bapak. Atau ketua DPP juga. Saya Pak. Boleh di sini Pak. Ya. Ya, karena tadi kami datang ke sini bukan bermaksud untuk mengajari, bukan karena kami yang memberitahu gitu Pak, tapi kita sering diskusi Pak ya. Kira-kira menurut ketua DPP, orang bekerja termasuk di desa, perangkat desa ini kira-kira motivasinya karena apa saja Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau salah, mungkin kesalahan dari saya ya. Kalau yang benar mungkin itu sesuai dengan pengalaman saya. Begini Pak, karena saya di waktu itu entah tahun berapa, masyarakat merasa memakai saya. Ada beberapa orang datang untuk keperluan walaupun sebetulnya tadinya saya belum menjadi perangkat desa, tapi keperluan masyarakat di lingkungan kami sudah datang ke rumah kita bantuan dari segi apapun. Makanya dengan sendirinya saya merasa terpanggil dengan kepercayaan dari masyarakat tersebut. Itu motivasi saya karena kami ingin melayani masyarakat seperti itu. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak. Silakan kembali ke tempat lagi. Kalaulah motivasinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPP tadi, maka sebetulnya himne motivasi ini tidak perlu ada lagi, kira-kira begitu Bapak ya. Karena apa? Tingkatan motivasi yang beliau sampaikan itu sebetulnya sudah berada pada level yang paling tinggi sebetulnya ya. Kalau ada yang paling tinggi, berarti masih ada level yang paling rendah. Tingkatan motivasi itu ada 4. Yang pertama adalah finansial, faktor finansial. Yang kedua faktor emosional. Yang ketiga faktor mental. Dan yang keempat ada faktor spiritual. Yang pertama faktor finansial. Orang bekerja itu karena mendapat gaji.
Betul? Betul. Coba kalau kita bekerja nggak ada gajinya, kita tinggalkan anak di rumah kelaparan, kita tinggalkan misalkan di rumah nggak ada nasi dan sebagainya. Oleh karena itu, orang bekerja itu kalau ingin mendapatkan gaji itu tidak ada salahnya di situ. Akan tetapi bukan itu satu-satunya tujuan, bukan itu satu-satunya niat. Itu level yang paling dasar. Kalau kita bekerja berpuluh tahun niatnya hanya mengharapkan gaji, berarti kita belum ada perkembangan. Oleh karena itu niat bekerja karena gaji, karena ada bayaran itu tadi perlu kita tingkatkan. Yang kedua, karena ada faktor emosional di situ. Kita senang memberikan layanan kepada masyarakat seperti Bapak Ketua DPP tadi itu ya. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan kita itu kita merasa senang dengan rasa cinta melayani masyarakat. Itu karena faktor emosional. Dan faktor emosional itu sifatnya adalah mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Itulah yang kedua. Jadi kalau misalkan ada yang merasa dapat tekanan, ada tumpukan pekerjaan, merasa stres, kemudian menyerah dengan pekerjaannya, berarti secara emosional belum sehat di situ ya. Oleh karena itu, kita tidak bisa bekerja hanya faktor emosional. Kita tidak bisa karena rasa suka saja, tidak bisa karena rasa cinta saja. Karena kadang-kadang dengan sesama rekan kita pun kadang ada konflik yang kita hadapi ya. Oleh karena itu, level yang ketiga kita perlu naik di level mental. Mental itu sifatnya adalah ia rela menderita untuk mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, tantangan-tantangan yang ada di depannya itu adalah sebagai sebuah jalan bagi dia untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai kebahagiaan. Dan yang keempat, faktor spiritual. Faktor spiritual itu kita bekerja karena ingin berkontribusi kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPP ya. Awalnya merasa terpanggil hatinya bagi masyarakat yang datang ke beliau minta bantuan dan sebagainya, sehingga yang beliau pikirkan saya bekerja apa yang bisa saya berikan untuk pemerintahan desa Curug, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat desa, kira-kira begitu ya. Dan tentu dalam spiritual ini, dalam menjalankan pekerjaan itu juga dibarengi dengan nilai-nilai spiritual. Karena siapa? Karena Tuhan yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita bekerja melayani masyarakat karena Allah, karena Tuhan yang Maha Esa, maka dalam menjalankan tugas itu penting kejujuran, kedisiplinan. Kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu? Keikhlasan. Ya, betul. Itu adalah kalau level kita sudah berada level spiritual atau level yang keempat. Yang paling dasar tadi adalah finansial, karena level yang kedua karena rasa senang, emosional. Yang ketiga mental, mampu menghadapi tantangan. Yang keempat spiritual adalah keikhlasan atau kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Oleh karena itu harapan kami mulai hari ini dan seterusnya, saya sebagai pendidik, mudah-mudahan niatnya mendidik mahasiswa itu adalah karena spiritualitas tadi ya, karena kontribusi untuk negara, karena kontribusi untuk Indonesia. Bapak Ibu juga demikian, menjadi pelayan pemerintahan desa Curug ini juga niatnya adalah untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang diiringi dengan keikhlasan, diiringi dengan tanggung jawab, dengan kejujuran dan nilai-nilai yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya mari kita sambut master yang ketiga, Master Rohadi. Tepuk tangan untuk beliau. Karena beliau bisa hadir di sini, beliau khusus cuti dari tempat kerjanya untuk bisa bertemu dengan kita pada hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah mulai pada lemas. Jadi untuk membagikan, saya doakan yang lebih semangat lagi. Yang tadi tuh lagi bermasalah dengan pasangan, yang lagi pusing dengan cicilan, yuk bareng-bareng di hipnomotivasi ini. Semoga kita bisa menyelesaikan permasalahan dari masing-masing Bapak Ibu di sini. Ya, insya Allah dengan motivasi melalui hipnotis atau hipnoterapi, ya permasalahan apapun yang berhubungan dengan psikologis sebenarnya itu bisa diselesaikan. Kuncinya adalah yang tadi dua, ya yang tadi dua. Yang pertama adalah
sugesti. Yang kedua alam bawah sadar. Nah, kalau misalkan cuma teori-teori aja, sepertinya tuh bingung. Sugesti itu yang seperti apa, alam bawah sadar itu yang seperti apa. Nah, enaknya itu kita contohkan, biar Bapak Ibu di sini juga paham. Sebenarnya yang sugesti itu yang seperti apa sih? Nah, yang alam bawah sadar juga seperti apa? Untuk lebih menarik, saya minta 2 orang bisa maju terserah Bapak atau Ibu. Kita contohkan contoh dari sugesti dan tadi alam bawah sadar itu seperti apa. Jadi biar lebih paham, saya akan mencontohkan seperti apa. Boleh 2 orang, mau Ibu atau Bapak boleh? Ya, nah itu di rumah itu mungkin ada pikiran anaknya tadi susah diomongin, atau lagi punya cicilan, atau lagi dendam sama orang. Ya, ketika udah maju nih, mudah-mudahan semuanya selesai. Ya, oke, saya akan mencoba. Namanya siapa, Pak? Pak Caca. Iya. Oh ya. Oke, sebut tangan buat mereka. Oke. Kunci dari hipnosis itu tuh harus ada kejujuran. Jadi teman-teman itu kalau misalkan mau selesai masalahnya itu tuh harus diungkapkan. Ya, harus diungkapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman marah ke siapa itu harus diungkapkan. Kalau misalkan teman-teman ada kekecewaan kepada seseorang itu harus diungkapkan. Kalau misalkan teman-teman pendam emosinya, ya yang tadi dibilang sama Master Sahur, 80% itu penyakit disebabkan oleh pikiran. Kalau misalkan teman-teman menyimpan dendam, marah, ya, sakit hati atau apapun luka batin, ketika teman-teman tidak menyelesaikan, itu permasalahan-permasalahan kesehatan akan menghinggapi teman-teman, ya, atau bapak-bapak ibu di sini. Contohnya kayak lambung tadi dengan pikiran. Nah, kalau misalkan ingin selesai masalahnya, nanti ketika Master Bambang untuk hipno masalahnya, boleh silahkan dipikirkan masalahnya itu apa sejujur mungkin, ya, sejujur mungkin kita bantu selesaikan Bapak Ibu masalahnya, tergantung dari masing-masing. Jadi yang penting itu harus ada kejujuran. Jadi kalau misalkan hipnosis itu tidak bisa kalau misalkan tidak jujur. Jadi orang-orang di kebanyakan itu kalau misalkan ada yang datang ke kami ini untuk terapi menyelesaikan masalah psikologisnya, kebanyakannya takut dibongkar rahasianya, betul kan? Padahal hipnosis itu tuh tidak seperti itu konsepnya. Oke, yang kedua adalah hipnosis itu mudah ditepuk sekaligus tidur. Pernah yang mengalami? Ada yang mengalami? Ya, ketemu orang di jalan ditepuk langsung ngasih uang? Ada? Nah, itu juga sebagai black campaign. Jadi itu sebenarnya hipnosis tidak seperti itu, Bapak Ibu. Yang benar itu hipnosis harus dengan kesadaran diri dan harus dengan kejujuran. Nah, kita coba contohkan kedua orang ini nih. Yang satu bohong, yang satu jujur. Kira-kira nih, Bapak mau milih yang bohong apa yang jujur? Jujur, karena udah pakai kopel. Oke. Jadi kita buktikan yang bohong dan yang jujur, ya. Tadi itu sugesti. Nah, sugestinya bagus apa enggak? Kalau misalkan yang bohong itu sugestinya jelek, ya. Kalau sugestinya jelek, ya, itu tuh tidak akan memberikan informasi apapun kepada yang menghipnosis. Ya, saya pastikan itu tidak akan bisa dihipnosis. Ya. Jadi saya contohkan, saya ada sebuah permainan yang mencontohkan sebuah kejujuran dan kebohongan. Bapak boleh sebelah sini. Saya juga sambil ngerekam. Ya, baik, pegang aja. Jadi kuncinya harus jujur. Bapak ini jujur dan Bapak ini bohong. Terserah, pokoknya
Bapak ini mau jujur mau bohong, ya. Intinya tidak ada kejujuran dan boleh terserah Bapak. Tapi kalau misalkan Bapak yang di sebelah kanan saya ini harus jujur sejujur-jujurnya. Nanti kita lihat dari sugestinya yang jujur sama yang bohong itu akan kelihatan. Ya, kita coba. Saya punya beberapa kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan untuk Bapak yang jujur pilih gambar atau sesuai dengan keinginan Bapak. Ya, nanti Bapak kalau misalkan pilih piano, tulis di sini piano. Tapi saya nggak usah lihat, Pak. Ya, nggak boleh lihat. Nanti saya tuh akan mencoba sugesti Bapak ini bagus apa enggak. Nah, dilihat dari semakin jujur Bapak, saya akan semakin bisa menebak. Kalau misalkan Bapak sekarang jujur tiba-tiba bohong, itu tuh akan ketahuan, hasilnya nggak akan sesuai. Ya, kita cek sugestivitasnya seperti apa. Oke, silakan boleh Bapak pilih apa aja, nanti silakan tulis. Kita cek. Ya, ditulis. Ini kartu yang pertama ya. Nah, untuk Bapak biar gampang, ini ada yang kedua. Bapak silakan pilih kartu angka dari yang ada di kartu ini ya. Terserah. Pilih angka berapa aja, nanti tulis di sini. Nanti setelah Bapak udah. Jangan dilihatin ke saya, Pak. Udah. Nah. Silakan pilih angka di dalam kartu ini berapa aja, nanti tulis, jangan dilihatin ke saya. Oke. Nah, kita tes sugestivitas. Ya, kita tes sugestivitas dari Bapak yang jujur. Ya, Bapak harus jujur sejujur-jujurnya. Jadi konsep terapi dari hipnosis itu tuh gak boleh ada kebohongan. Ya, kalau misalkan ada kebohongan itu akan ketahuan. Sugestivitasnya itu jelek. Gitu ya, karena sugestivitas dari hipnosis itu ada 3. Yang pertama mudah, yang kedua sedang, dan yang ketiga itu susah. Nah, yang susah ini kebanyakan kan bohong. Gitu ya, ketika ditanya itu bohong. Nah, nanti ketika saya tunjukkan satu kartu, misalkan gini, Bapak, saya tanya, gambar yang Bapak tulis itu tuh ada apa enggak? Kalau ada jawab ada, kalau enggak jawab enggak. Oke, jujur sejujur. Oke, kita tes. Kartu yang pertama. Ada enggak? Hah? Enggak ada. Jujur, enggak ada ya saksinya, kita buang. Kartu ini. Ada enggak? Gak ada. Saksi ya, gak ada ya, saya buang. Sekarang kartu yang ketiga. Gak ada. Benar, saya buang. Sekarang kartu yang keempat. Ada. Oke, saya simpan. Dan kartu yang terakhir. Ada nggak? Nggak ada. Yang ini nggak ada. Masa cuma satu? Nah, ini kayaknya bohong nih. Ya, tingkat sugestivitasnya bohong. Ya, masa nggak ada? Cuma satu. Ya. Nah, ini kalau misalkan tadi yang ada di sini ya. Di kartu yang lainnya nggak ada, Pak. Ada ini. Tuh, inilah tingkat sugestivitas seperti itu, Pak. Jadi semakin bohong itu tuh akan kelihatan. Ada nggak? Ada. Benar. Yang ini ada. Yang ini ada. Yang sisanya. Yang kalau ini? Hah? Tadi katanya nggak ada. Yang ditulis sama Bapak di kartu ini ada nggak? Tadi bilangnya nggak ada. Oke, kita ulang. Mungkin belum paham, ya. Jadi ketika saya menunjukkan kartu, Bapak tadi nulis di kertas ini ada nggak gambarnya? Maksud saya gitu, Pak. Jadi saya tuh ingin tahu Bapak ini jujur atau enggak, gitu ya. Di kartu ini ada nggak gambar yang ditulis? Ada. Ini, oke, saya pegang. Yang kedua,
Ada? Dua. Saksi ada ya? Tadi kan nggak ada. Hah? Ada? Wah, ada banyak tuh. Itu Pak. Ada nggak? Hah? Ya udah saya buang. Yang ini, coba dilihat ada nggak? Hah? Ini ada? Yakin? Hah? Yakin? Hah? Benar? Oke, kalau misalkan benar ya dari sugestivitasnya Bapak ini jujur, saya akan mencoba menebak dari 4 kartu ini nih. Saya nggak tahu nih Bapak ini nyimpen tulisannya itu apa gitu. Kalau misalkan Bapak ini jujur, harusnya saya sebagai penguji sugestivitasnya itu bisa menebak, ya. Kalau misalkan gambar dari 4 kartu ini, ya, itu si Bapak menulis belanja. Benar nggak Pak? Tepuk tangan. Ini artinya Bapak jujur. Ya, inilah contoh real ketika sugestivitas itu didasari dengan kejujuran. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di sini, contoh misalkan datang ke hipnoterapis, ketika punya masalah ditanya nggak jujur, berarti masalahnya tidak akan terselesai. Begitupun dengan motivasi yang kita adakan. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak jujur, ya kan? Kita ingin aparatur pemerintah desa ya yang kerjasama dan mentalitasnya dan serta tanggung jawabnya itu bagus. Kalau misalkan Bapak Ibu hadir di sini hanya karena takut dengan Pak Kepala Desa gitu kan, itu tidak akan tercapai. Makanya saya tekankan lagi untuk hipnomotivasi ini harus adanya kejujuran. Nah, siap. Yang kedua. Ya, Bapak. Ya, pokoknya Bapak sebohong mungkin lah, ya. Terserah mau jujur mau enggak, yang penting Bapak tuh berada di posisi yang paling bohong. Yang penting Bapak. Kita cek. Ketika saya tunjukkan kartu ini, angka yang Bapak tulis ada nggak? Terserah Bapak mau bohong mau enggak, saya nggak tahu. Enggak. Oke, saya buang. Asli ya? Asli bohong. Ada nggak? Ya, so ada. Oke, saya simpan. Campur-campur nggak apa-apa. Ada. Ya, so. Ada. Nggak ada. Saya buang. Ada nggak? Harus bohong. Nggak ada. Oke, saya buang. Ada, saya simpan. Ada nggak? Nggak ada, saya buang. Terakhir. Ada. Berarti Bapak ini bilang ada 3 kartu. Nah, kalau misalkan sugestivitasnya ini bohong, harusnya saya nggak bisa menebak. Kalau misalkan bisa menebak, berarti ini jujur, ya. Jujurlah, kamu yang bohong. Oke. Berdasarkan sugestivitas dari Bapak ini, dari ketiga kartu ini, kalau misalkan saya kurang-kurangnya nggak tahu Bapak ini bohong atau enggak, ya, itu harusnya angkanya 36. Kalau berdasarkan dari 3 kartu yang diberikan kepada saya. Nah, kita lihat. Bener apa enggak? 36. Berapa? 26. Mirip-mirip. Ya, berarti begitulah konsep dari hipnosis Bapak Ibu. Jadi sugestinya harus bagus, ya. Jadi harus ada kejujuran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini nggak jujur, datang ke sini pengen meningkatkan motivasi atau pengen tim worknya bagus gitu ya, atau tanggung jawabnya lebih kuat lagi, karena takut dengan Pak Kepala Desa, saya jamin tidak akan berhasil. Makanya penting diadakannya kejujuran. Siap, oke. Karena Bapak dan nah, yang kedua, contoh dari alam bawah sadar. Ya, tadi tuh contoh dari sugesti. Jadi kalau sugesti harus jujur. Nah, yang kedua adalah contoh dari alam bawah sadar. Ya, saya akan mencoba mencontohkan kalau misalkan hipnosis alam bawah sadar ketika dikasih
sugesti itu akan menjadi sebuah kenyataan di alam bawah sadarnya. Jadi apapun yang kita berikan sebagai hipnoterapis kepada bapak atau bapak ini, ya, ketika sudah terima dan masuk ke alam bawah sadar, itu tuh yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin, Bapak Ibu. Percaya nggak? Oke, kita buktikan. Kalau misalkan dua orang ini tuh kita anggap sama-sama jujur, ya. Di sini saya mempunyai dua kartu. Pak, ini kartu apa, Pak? Kartu apa ini? Kak apa? Kak apa? Kalau yang ini, Pak? 9 apa? 9 keriting. Bener, Pak? Ini 9 keriting, Pak? Betul. Setuju ya? Ini 9 keriting ya? Kalau ini Kak hati. Oke. Karena ini bapaknya jujur, boleh minta telapak tangannya, Pak? Telapak tangannya. Ini saya taruh di sini. Ini saya taruh di sini. Bapak tutup. Jangan dibuka kalau saya nggak minta. Gini. Nah, jangan dibuka sebelum saya minta. Ini tadi kartunya apa? Hah? Kak hati. Nah, berarti si bapak ini kebagian 9 keriting. Minta bapaknya. Ini coba tangannya. Nah ini Kak apa? 9 berapa? 9 keriting ya? Bener ya? Ada berubahnya di cepean. Nah, percaya nggak? Kalau misalkan saya kasih sugesti ke bapak ini bisa sulap. Percaya nggak? Oke. Pak, lihat saya. Oke, saya akan kasih sugesti ke bapak. Dalam hitungan 3, bapak akan bisa sulap. 1, 2, 3. Oke, bayangkan angka dan gambar di kartu ini hilang. Bayangkan ya, ini tuh jadi kartunya kosong. Percaya nggak bisa kosong? Percaya ya. Kalau misalkan sugesti sudah masuk ke alam bawah sadar, itu bisa dilakukan, Bapak Ibu. Tadi ini kartunya apa? Keriting 9. Sekarang Bapak jadi pesulap kayak profesional. 1, 2, 3. Tiup, bim salah bim. Sekarang lihat. Nah, karena saktinya bapak ini udah saya kasih sugesti buat sulap. Lagi deh, Pak. Nah, percaya nggak ini kartunya? Yang tadi isinya ini bisa dipindahin ke sini. Percaya nggak? Nah, kalau misalkan sugesti sudah masuk ke alam bawah sadar, yang tadinya dianggap nggak nyata dan nggak realitas, itu bisa menjadi sangat kuat dan bisa menjadi realitas. Sekarang Bapak kan jadi pesulap nih, anggaplah jadi Kobuzer aja kalah sama Bapak, ya. Tunjuk kartunya, ya. Dalam hitungan 3, Bapak akan jadi bisa memindahkan angka yang ada di atas tadi 9 keriting menjadi ke bawah. 1, 2, 3. Silakan Bapak pakai mantra yang tadi. Bim salabim abrakadabra tiup. Bin salabin berakadabra binakadab. Hebatnya Bapak ini bisa pindah ke belakang. Ya. Jadi ini udah bisa dihapus lagi nih Pak, Ibu. Jadi Bapak ini udah paling hebat. Jadi kalau misalkan sugesti dan alam bawah sadar itu sudah menjadi satu, sesuatu yang tidak mungkin bagi kita kebanyakan itu akan menjadi mungkin. Nah, untuk itu kita panggil Master Bambang. Nah, ini akan menjadi trainer kita untuk mencontohkan secara langsung hipnosis massal, ya. Bagi Bapak Ibu kuncinya tadi apa 2? Yang pertama keikhlas, yang kedua kejujur. Oke. Segitu dari saya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Oke, jadi harus yakin. Jadi kalau misalkan nanti Master Bambang menginstruksikan sesuatu, Bapak Ibu silakan ikuti dengan kejujuran dan keikhlas. Nah, jadi kalau misalkan yang di sini punya masalah di rumah boleh, ya, yang punya masalah di rumah boleh, yang punya kesakitan hati atau luka batin boleh silakan ungkapkan di sini. Ya, mudah-mudahan
Dengan bantuan hipnoterapis yang ada di sini, kita bisa menyelesaikan masalah Bapak Ibu di sini. Kuncinya harus ikhlas dan jujur. Oke, terima kasih. Sekian dari saya Rohadi Saputra dari Prahimti Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bambang.